Loh, kameranya mana nih? Jangan salfok dong, sini sini. Nah, halo teman edukasi, balik lagi bersama aku Irma. Sekarang kita ada di segmen, kalau jalan-jalan namanya segmen apa? Ya, Podija, Podcast dan Jelajah. Nah, sekarang aku berada di Kabupaten Landak, tepatnya di Ngabang, dan ada di depan SMP Takasus Ngabang nih, salah satu SMP Islam terbesar di Kabupaten Landak. Nah, sekarang aku pengen keliling-keliling, tapi pengen mengunjungi dulu kepala sekolahnya untuk temanin aku jalan-jalan sebenarnya seberapa cantik sih SMP Takasus Ngabang ini. Tadi sampai kameramennya itu salfok ya. Yuk, mau lihat aku jalan-jalan? Yuk. Halo, misi Pak. Ya Pak, saya Irma dari Edukasi Borneo. Mau ketemu sama Pak Zulkifli, Kepala Sekolah SMP Takasus, Pak. Oh boleh, tapi alangkah bagusnya Ibu cuci tangan dulu. Oh iya baik Pak, makasih ya Pak ya. Kita cuci tangan dulu. Sudah Pak, saya. Iya, Pak, saya mau ketemu sama Pak Zulkifli tadi Pak, Kepala Sekolahnya, boleh tolong diantar Pak? Boleh. Iya. Saya tunjukin ke arah gitu. Oke, siap Pak. Makasih. Ayo. Wah. Pak, sementara ada tamu Pak. Si Pak. Makasih ya Pak ya, udah diantar ya Pak. Halo Pak. Ya, Pak Zulkifli ya? Iya betul Mbak. Ya, kita gimana ya? Iya. Silakan Mbak. Iya. Ya Pak, jadi kita dari Edukasi Borneo. Iya. Dan saya senang banget nih Pak, tadi saya udah dari depan bisa mampir ke SMP Takasus ini. Bagus banget ya saya lihat Pak ya. Alhamdulillah Mbak. Bapak jadi kepala sekolah udah lama Pak di sini? Saya jadi kepala sekolah per bulan Maret tahun 2018. Jadi kurang lebih baru 3 tahun lebih sedikit Mbak. Luar biasa ya Pak. Iya. Pak, saya boleh dong Pak ditemenin keliling-keliling? Oh bisa Pak? Mbak, bisa ya, Mbak. Untuk lihat-lihat SMP Takasus nih indah banget ya kayak dari tadi Iya. saya. Boleh Pak ya? Bisa Mbak. Ayo, Bisa, ayo Pak. Iya, mari Mbak. Asik banget nih Pak ya, ada balkonnya ya? Iya Mbak, silakan Mbak. Oh di sini. Iya. Waduh. Beginilah Mbak, ini suasana di sekolah kami Mbak. Iya. Ini gedung semuanya nih SMP Pak? Iya, ini gedung SMP semuanya. Kebetulan kita ada 12 lokal kelasnya. Ya, jadi ini juga termasuk kelas semua. Kemudian yang ini, yang bangunan yang ini khusus untuk bangunan kantor. Oh, jadi ya. ruang guru, tadi saya lihat di bawah perpustakaan, ya. kemudian laboratorium, ruang-ruang OSIS, kesenian, administrasi, semuanya di sini. Bagus ya Pak, dia terpisah gitu ya Pak ya? Iya, terpisah. Kalau di sana itu apa Pak? Itu musola saya lihat. Itu musola Mbak, itu fasilitas juga termasuk fasilitas sekolah. Itu juga kita musola untuk kegiatan ibadah sholat 5 waktu. Iya. Kan di sini pesantren ya Pak ya? Iya. Asramanya di mana Pak? Asramanya kalau asrama putri ada di sebelah sana Mbak, yang 3 tingkat. Ya, kemudian asrama putra ada di sebelah kiri sana. Oh, asrama putra Iya. sebelah kiri sana. Iya, yang ini yang putra, 2 tingkat. Oh, ini yang warna hijau ini? Iya, yang kan? warna hijau, yang di belakang musola ini Mbak. Iya. Wah, enak ya, jadi saling berhubungan deh, satu lingkungan sekolah gitu Satu kan Pak? lingkungan sekolah, kemudian juga kita kan tidak hanya SMP, tetapi juga mulai dari PAUD juga ada, kemudian TK juga ada,
MI atau SD juga ada di sebelah sini. SD-nya sebelah sini. Nah, kemudian SMP sebelah sini. Yang terakhir SMA yang di sebelah sana, Mbak. Oh, sebelah sana SMA. Berarti ini semua Iya. semua anak SMP ini sebelah Iya, sini. ini anak-anak SMP ini. Oh. Modelnya mungkin istilahnya persekolahan kali, Mbak ya. Iya, Karena banyak ya. Kompleks sekolah lah ya. Iya, kompleks sekolah. Asri juga ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Gedungnya hijau, banyak hijau-hijau. Iya. Nuansanya hijau, Mbak. Iya. Ini ya Pak ya tadi ya. Iya. Gedung ininya. Ini Mbak, gedung kelas ini ya? gedung kelas kita. Kebetulan memang belum selesai semua. Tapi yang ada yang baru kita bangun ini sebanyak 8 lokal. Oh, 8 Iya, lokal. Ini, RKB, ruang kelas baru. oh, ini ruang kelas barunya nih. Iya, dari- ini ruang kelas baru sampai sini. Oh, ada berapa ruang kelas nih Pak? Yang baru ini ada 8, Mbak. Jadi di bawah 4, Di atas kemudian di atas juga 4. 4. Dari kelas 7 ya berarti ya Pak ya? Iya, kelas 7. Kelas 8, kelas 9. Iya, kelas 7 4 kelas, kemudian kelas 8 4 kelas, kelas 9 4 kelas. Oh, Iya. iya. Sementara masih ada yang menggunakan gedung Oh, lama. ini yang lama. Iya, itu Iya. rencana mau kita bangun kembali. Kan. Iya. Wah, bagus Pak ya. Nah, ini saya suka nih Pak daerah sini nih asri gitu ya Pak. Oh, ya. iya. Banyak pohon-pohonnya. Iya, alhamdulillah Mbak ini. Kalau boleh tahu Pak, ini Iya. SMP Takasus nih didirikan tahun berapa ya Pak ya? SMP Tahasus Al-Quran itu didirikan tahun 2000, Mbak. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Sekitar 21 tahun 21 ya? tahun. Waduh. Ya, alhamdulillah sekarang akreditasi kita sudah A, Mbak. Oh, sudah. Iya, sudah A. Jadi 21 tahun. Heeh. Untuk kepala sekolahnya udah berganti 5. 5 kali. Ya, saya yang kelima. Oh, Iya. berarti setiap berapa tahun sekali tuh Pak biasanya tuh? Itu tidak pasti Oh, juga, tidak Mbak. pasti Iya, juga ya, tidak ada tergantung periodenya ya. rolling Aduh. perubahan gitu, Mbak. Oh. Berapa banyak Pak siswanya di sini Pak ya? Siswa kita untuk saat ini yang masih di SMP Tahasus itu kurang lebih 335, Mbak. 335 dari kelas 7 sampai kelas 7, 9 tuh ya? 8, 9. Waduh. 335. 335 itu Iya. setiap tahunnya tuh Setiap rata-rata segitu tahunnya berarti, Pak? rata-rata kita batasi sebanyak 4 kelas, Mbak. Oh, sebanyak 4 Iya. kelas itu ya? Ya, alhamdulillah. Banyak juga ya Pak Iya. ya? Berarti semuanya kan kehidupan berasrama nih Pak ya? Berarti Iya. semuanya pada ngumpul di sini semua Iya, gitu kebetulan kita punya ciri khas sendiri sih, Mbak. Karena kita ini adalah satu-satunya sekolah Islam yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Luar biasa. Jadi SMP Tahasus ini merupakan satu-satunya sekolah Islam di Kabupaten Landak. Waduh. Di bawah Dinas Pendidikan. Kagum sekali loh saya Pak. Iya. Iya, Selamat siang. silakan. Aduh, santunnya. Iya, ini Kan? santri Gak heran kita. loh Pak, banyak siswanya Pak ya. Iya. Pada ah. santun-santun semua lagi. Nah, ini teman edukasi kita sudah sampai di gedung kelasnya tadi yang baru ya Pak ya ini Iya, ya? yang baru. Waduh. Ini belum selesai juga nih, Mbak. Masih dalam proses. Bentar lagi ini Pak, bentar Iya. lagi. Ini udah berapa lama nih Pak dibangun Pak? 1,5 tahun, hampir 2 tahun gitu, Mbak, ini. Bangunan ini kita bangun. Iya. Luar biasa. SMP Takasus nih fasilitasnya di sini ada apa-apa aja Pak ya? Untuk fasilitas kita pertama kita ada musola, Mbak ya. Yang kedua kita ada laboratorium komputer. Kemudian laboratorium kesenian. Oh, ada laboratorium kesenian juga Pak? Iya, ada juga, Mbak. Waduh. Itu khusus untuk yang mungkin hobi, anak-anak yang hobi seni, seperti Nyanyi. menjahit. Oh, menjahit juga Ya, ada? menjahit juga ada. Waduh, Kita luar juga biasa. punya mesin jahit, juga lumayan banyak, Mbak. Karena kita adalah sekolah berbasis pesantren, jadi sekolahnya sekaligus memberikan jiwa-jiwa usaha kepada siswa. Jadi biar mereka mandiri begitu, Mbak. Iya. Kemudian juga fasilitasnya juga ada drum band, kemudian yang ekstrakurikuler dan sebagainya. Ekskul Gitu. apa aja Pak di sini Pak? Lumayan Ekskul banyak kali ya? lumayan banyak, Mbak. ada juga volley, kemudian ada futsal, kemudian ada takraw, ada badminton, ada drum band, kemudian menjahit. Oh, menjahit Ya, tadi juga kemudian salah satu musik, ekskul. Mbak. Kita juga ada musik, alat Banyak musik. ya, Pak. Ya.
Kira-kira keseharian mereka tuh kalau siswa-siswi gitu kalau di pesantren tuh gimana sih Pak? Saya kan kebetulan saya nggak tahu nih gimana kehidupan di asrama gitu kan. Karena dulu saya bukan sekolahnya bukan di asrama gitu. Jadi kalau saya penasaran aja gitu Pak kalau di pesantren itu. Memang untuk pesantren itu karena kita juga sekolahnya berbasis pesantren, jadi kegiatan anak-anak santri itu cukup padat sekali Mbak. Wow, jadi mulai dari jam 4 subuh. 4 subuh ya Pak? Ya, sudah bangun gitu kan. Kemudian sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh mereka mengaji. Kemudian yang selanjutnya mereka bersiap-siap ke sekolah. Kalau misalnya waktunya tidak pandemi Mbak ya. Karena ini pandemi jadi mereka masih online. Kemudian setelah pulang sekolah, mereka setelah sholat asar jam 3 itu ada kegiatan mengaji lagi, namanya mengaji diniyah. Kemudian setelah sholat maghrib jam 6 mereka ada ngaji lagi Mbak. Jadi setelah sholat isya jam 7 mereka istirahat, makan dan sebagainya. Kemudian nanti setelah jam 8 gitu sekitaran mereka belajar untuk persiapan sekolah besok. Wah, padat juga ya Pak ya dari pagi padat. Dari subuh Mbak. Oh dari subuh, dari subuh. dari pagi lagi. Dari subuh tuh udah terjadwal lah Pak ya semuanya. Iya, sudah terjadwal. Tapi bagus juga sih Pak, jadinya disiplin gitu ya. Iya, begitulah Mbak. Di dunia pesantren ini Mbak. Iya. Menurut Bapak sendiri sih Pak, kalau misalnya kehidupan berpesantren gitu atau berasrama gitu, apa sih Pak nilai plusnya gitu? Mungkin kan banyak nih kalau misalnya di luar tuh kan, nggak mau tinggal di pesantren atau tinggal asrama gitu, nanti terlalu inilah dikekang, nggak boleh main HP ya Pak katanya? Nggak boleh main HP Mbak. Kalau ketahuan bawa HP, HP-nya bisa disita dan tidak kembali lagi. Nah itu kan ketakutan kayak gitu kan banyak Pak. Iya betul. Apa sih Pak kira-kira ya kelebihannya Mbak ya? Ya jadi karena kita ini sekolahnya berada di pesantren, saya rasa banyak sekali kelebihan-kelebihan untuk tinggal di pesantren. Artinya mereka tidak seperti siswa-siswi pada umumnya. Artinya mereka selain juga menimba ilmu di sekolah, juga menimba ilmu untuk pesantrennya Mbak, untuk bekal di akhirat lah gitu ya. Jadi mereka secara religius untuk bekal mereka juga Mbak. Kemudian yang kedua juga saya rasa mungkin mereka bisa belajar hidup mandiri Mbak. Karena di sini kan tidak ada orang tua, tidak ada bapak dan ibu, mereka sendirian dari mulai mencuci baju gitu kan. Kemudian mengurus semuanya untuk kelengkapan mereka juga mereka bisa mandiri gitu. Semuanya diurus sendiri. Iya. Jadi secara agamis, secara kemandirian, sebenarnya banyak manfaatnya ya Pak. Iya. Cuman ya mungkin pada takut aja gitu jauh dari orang tua. Iya. Alhamdulillah Mbak, kita juga memang khususnya kita adalah program tahfidz Quran sih Mbak. Itu menghafal Quran, mereka kurang lebih sudah program ini kurang lebih 1 tahunan Mbak. Udah 1 tahun? Iya, 1 tahunan Mbak. Luar biasa sih. Semoga banyak penghafal Quran ya. Iya, amin, mudah-mudahan. Amin. Kita rencanakan begitu Mbak. Oke Pak, kita jalan-jalan lagi Pak. Oke. Jalan-jalan kemana lagi nih Pak ya? Wah, ini kita sampai di daerah, ini tadi pesantren cowok ya Pak ya? Iya, ini yang putra Mbak. Oh ini yang putra, ini musola. Ini musola, ini yang putri. Putri gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. Ada di SMP Takasus nih apa aja ya Pak ya? Tadi saya lihat kayaknya asik banget gitu siswa-siswinya di sini. Karena sekolah kita juga berbeda dengan sekolah umum Mbak ya. Jadi banyak sekali kekhususan atau program-program yang mungkin kita tambahkan begitu Mbak di sini. Oh jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Pastinya, ya. Jadi kita khususkan untuk menghafal Al-Quran Mbak. Jadi di sini santrinya kurang lebih 500-an lebih. Santrinya 500-an, yang mondok gitu Mbak. Yang menginap di sini ya. Jadi itu mereka punya program, sekolah punya program tahfidz Quran. Jadi khusus untuk menghafal Quran. Jadi kita targetkan mereka selepas tamat dari sini itu bisa hafal Quran 30 juz gitu Mbak. Waduh. Itu keunikan kita sih. karena sekolah berbasis pesantren kita punya program tahfidz Quran. Dan pasti udah banyak lah Pak yang berhasil tuh ya Pak. Iya udah.
Kalau mata pelajaran Pak, mata Iya. pelajarannya sama atau beda Pak sama sekolah umum kalau di pesantren? Pertama kita menggabungkan dua kurikulum, Mbak. Yang pertama kurikulum umum itu ada 10 mata pelajaran. Iya. Kemudian kurikulum tahfidz atau kurikulum ketahasusan itu ada sekitar 10 sampai 12 mata pelajaran khusus, Mbak. 10 sampai 12. 10 sampai 12. mata Ya, pelajaran itu khusus tergantung lagi dengan tingkat kelasnya, Mbak. Jadi banyak sekali seperti fikih, Quran hadis, bahasa Arab, kemudian nahwu, shorof, kaligrafi, kemudian tahfidz Quran, kemudian tahsin Quran. Jadi banyak sekali, Mbak. Aduh. Jadi rapotnya itu penuh dengan mata pelajaran. Berarti tadi Rapot. selain 10 umum itu banyak mata pelajaran khusus juga. Iya, berarti Pak, ya? kurang lebih mata 20-an pelajarannya kayaknya 22. itu. Gak heran sih Pak, 22. santri-santrinya santun-santun semua Iya. Pak. Adem gitu ya Pak Iya, ya iya, sekolahnya. Alhamdulillah. Bapak udah berapa lama ya Pak kok boleh tahu di SMP Takhasus ini? Saya bergabung di SMP Tahsus Al-Quran kurang lebih pada tahun 2016, Mbak. 2016. Iya, Berarti 2016. sekitar udah 5 tahunan. Ya. Hmm. Jadi sebelum menjadi kepala sekolah, saya menjadi guru kurang lebih 2 tahun, Mbak. Ya. Fast track banget Bapak ya, dari 2 tahun guru langsung kepala sekolah ini. Kesan Bapak kira-kira kalau boleh tahu apa sih Pak selama ada di SMP Takhasus ini gitu? Atau Iya. pertama kalinya Bapak lihat bagaimana gitu sekolahnya sampai akhirnya sampai di hari ini gitu Pak? Iya. Kesan saya karena memang saya dibesarkan di pesantren juga, Oh, Bapak karena juga saya dulunya alumni. anak pesantren sini Iya, ya, Pak? juga dulu saya nyantrinya di sini, mondoknya di sini, tidurnya di sini. Jadi dari SMP juga saya mondok di sini gitu, Mbak. Ini saya suka nih tipe kayak Bapak nih, the real alumni yang Iya. ngabdi kembali gitu. Iya, ngabdi kembali. Kita kembali lagi dengan masih guru-guru kita juga masih sama seperti yang dulu gitu, Pak. Cuman ada tambahan banyak juga guru-guru baru seperti ustadz-ustadz di pesantren. Jadi ceritanya kembali lagi ke pesantren lagi, Mbak. Iya. Ngabdinya. Cuman beda dulunya siswa Dulunya gitu ya kan. santri, Nah, siswa. santri, siswa. Sekarang jadi wah, saya tadi makasih banyak loh Pak, kita udah keliling-keliling sampai Iya. akhirnya ini kita ada di bawah pohon nih. Iya. Enak Sama-sama. banget di sini sore-sore ya Pak ya. Agak segar, Mbak ya. Iya. Iya. Udah diajak keliling-keliling, bagus banget Pak, sekolahnya Iya. besar gitu ya. Iya. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya apa sih Pak? Ya, untuk harapan terbesar saya, karena saya juga dibesarkan dari pesantren dan juga dari sekolah gitu, Pak ya, sekolah ini. Jadi harapan saya memang ke depannya SMP Takhasus mungkin bisa menjadi SMP berbasis pesantren nomor 1 di Kabupaten Landak. Amin. Dan bisa menghasilkan para hafiz Quran atau bisa menghafilkan para penghafal Al-Quran, Mbak, setamat dari SMP Tahsus Al-Quran. Amin. Iya. Pasti tercapai Pak. Iya. Kalau periode pendaftaran biasa kalau mau masuk di sini kapan Pak? Kira-kira Pak? Untuk periode pendaftaran kita bagi yang siapa dimulai. yang mau gitu. Iya. Periode pendaftaran kita gelombang 1 dari tanggal 1 Mei kemarin, Mbak. 1 Mei kemarin. Ya, sampai dengan 31 Mei. 31 Mei gelombang 1. Iya, gelombang 1. Gelombang 2-nya 1 Juni sampai dengan 17 Juni. Wah, 1 Iya. Juni sampai 17 Juni teman edukasi ya. Jadi Iya. masih dibuka nih pada Iya. saat ini diupload teman-teman masih dibuka Iya, pendaftarannya. kebetulan yang sudah penuh ini 3 kelas, Mbak. Udah 3 kelas. Jadi 3 kelas kurang lebih sedikit lagi, Mbak. Kita akan tutup gitu. Waduh, ini kayaknya Iya. harus cepat-cepat nih ya. Iya, bagi mau cepat-cepat. siapa yang- Karena tadi mungkin Iya. udah dilihat ya teman edukasi yang ada di rumah seberapa indahnya, seberapa luar biasanya SMP Takhasus ini yang setiap tahunnya tuh mencetak apa Iya, penghafal Al-Quran, Quran iya. gitu ya. Iya. Waduh. Baiklah Pak, saya Oke. terima kasih sekali Iya, Pak udah sama-sama, diizinkan Mbak Irma. keliling-keliling ditemani sama bapaknya. Iya, Mudah-mudahan terima kasih kembali. ya SMP Takhasus ini bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Iya, lah. mudah-mudahan amin, Mbak. Mohon doanya, Mbak ya. Amin. Oke. Baiklah Pak, saya Iya. izin pamit ya Pak ya. Oh, sama-sama, Mbak Oke, ya. makasih Pak. Iya, sama-sama. Yuk. Iya.